Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Analisis Data Penelitian Manajemen yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Imam Mukhlis, SE, MSI. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas bab 12, yaitu tentang hermeneutik, yaitu tentang pemahaman dan interpretasi. Hermeneutik berasal dari kata Hermes, yaitu nama dewa orang Yunani yang bertugas sebagai penafsir dewa lain. Jadi, hermeneutik artinya menjelaskan atau menafsirkan. Jadi, hermeneutik ini adalah menafsirkan kata, menjelaskan atau menafsirkan kata di dalam penelitian kualitatif. Kemudian hermeneutik terbagi menjadi dua, ada yang penafsiran dan ada yang filsafat. Hermeneutik untuk penafsiran berguna untuk menafsirkan teks atau kata, di mana di dalam menafsirkan teks atau kata ini membutuhkan atau berpedoman pada peraturan-peraturan dan standar-standar. Sedangkan hermeneutik penafsiran ini mempunyai pengaruh langsung terhadap metodologi. Sedangkan hermeneutik untuk filsafat yaitu terdiri dari abstrak dan konseptual pemahaman, yaitu membangun suatu pemahaman dengan menggunakan prinsip-prinsip dan prosedur. Dan untuk filsafat ini mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap metodologi. Jadi hermeneutik terbagi menjadi dua, yaitu penafsiran dan filsafat. Kemudian yang sangat terkenal di dalam hermeneutik yaitu hermeneutik sikel atau lingkar hermeneutik yang terdiri dari kata, interpretasi yang diulangi sebanyak 3 kali. Artinya di sini setiap kata itu harus diinterpretasikan. Maka lingkar hermeneutik adalah konsep keseluruhan teks dan bagian-bagiannya saling bergantung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti yang namanya sistem antara satu variabel-variabel atau bagian-bagian saling terkait. Di dalam lingkar hermeneutik, keseluruhan teks dan bagian-bagiannya saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, untuk memahami keseluruhan teks, kita harus memahami bagian-bagiannya. Dan sebaliknya, untuk memahami bagian-bagiannya, kita harus memahami keseluruhan teks. Jadi tidak bisa kita memahami kata tanpa memahami kalimat keseluruhannya. Itu nanti diharapkan akan tidak bisa menjelaskan tentang interpretasi daripada kata tersebut. Kemudian dalam lingkar hermeneutik itu ada yang namanya parts dan keseluruhan. Ada yang namanya whole and part. Jadi ada bagian, ada keseluruhan. Untuk menjelaskan materi ini, maka kita akan menjelaskan kata. Kalau kita ingin memahami kata, maka kita harus memahami kalimatnya. Ingat, kata, kalimat. Dan jika kita ingin memahami kalimat, maka kita harus paham terhadap paragrafnya. Ingat ya, kata itu satu kata, kalimat itu terdiri dari beberapa kata, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Dan kumpulan-kumpulan dari paragraf akan membentuk menjadi bab. Dan bab-bab itu, kumpulan dari bab-bab akan menjadi buku. Oleh karena itu, di dalam whole and part ini, memahami kata, kita harus memahami kalimatnya. Dan jika kita ingin paham kalimatnya, kita harus paham paragrafnya. Dan
Jika kita ingin memahami babnya, maka kita harus paham seluruh paragraf. Dan jika kita harus memahami bukunya, maka kita harus paham semua bab yang ada di dalamnya. Dan begitu juga sebaliknya. Kemudian di sini kami akan melanjutkan membahas tentang makna dan signifikan. Apa sih yang dimaksud dengan makna? Makna adalah sesuatu yang tertanam di dalam teks. Ya. Jadi sesuatu yang tertanam di dalam teks itulah adalah makna. Sedangkan signifikan adalah bagian makna tersebut dipahami dan diartikan oleh penafsir dalam konteks tertentu. Jadi signifikan adalah bagian makna yang harus dipahami. Kemudian berikutnya kita akan menjelaskan tentang iman atau kecurigaan. Iman itu adalah memotivasi jenis hermeneutik yang dianjurkan oleh Schleiermacher dan para pengikutnya dengan ketergantungan mereka pada metodologi. Jadi kalau ilmu penafsiran tadi berhubungan secara langsung terhadap metodologi dan disiplin intelektual dan keyakinan relatif mereka tentang reproduktivitas makna. Jadi di sini kalau iman itu ya adalah ketergantungan pada metodologi dan disiplin intelektual. Kemudian kalau kecurigaan bertujuan untuk mengungkap dan mereduksi kebohongan dan ilusi kesadaran. Maka di sini kita akan memahami percaya itu untuk memahami. Itu iman ya. Percaya itu untuk memahami. Memahami untuk percaya. Artinya bagaimana ini? Bahwa percaya itu adalah keyakinan atas kemampuan. Kalau kita percaya, maka kita yakin bahwa kita mampu. Kemudian apa sih yang dengan memahami? Orang yang bisa memahami itu adalah orang yang membangun rasa percaya. Ini ya. Memahami, tidak semua orang bisa memahami. Berarti kalau dia tidak bisa memahami, tidak bisa membangun rasa percaya. Ini. Jadi sekali lagi, percaya untuk memahami. Percaya itu adalah keyakinan atas kemampuan, sedangkan memahami itu adalah membangun rasa percaya. Kemudian materi berikutnya yaitu kepatuhan dan emansipasi. Kepatuhan itu mengacu pada pemahaman yang patuh terhadap tradisi dan norma yang ada. Itu namanya patuh. Pemahaman yang patuh terhadap tradisi dan norma yang ada. Sedangkan emansipasi mengacu pada pemahaman yang berusaha untuk membebaskan diri dari kendala-kendala tradisi dan norma tersebut. Emansipasi. Kalau kita memahami kata emansipasi itu adalah keikutsertaan, ya, ikut berperan. Maka di sini emansipasi itu mengacu pada pemahaman yang berusaha untuk membebaskan diri dari kendala-kendala tradisi. Mungkin berdasarkan tradisi, dia tidak berhak untuk ikut. Tetapi di sini membebaskan diri dari kendala-kendala tradisi. Emansipasi. Kemudian pengaruh hermeneutik pada organisasi dan manajemen. Pendekatan hermeneutik juga dapat membantu dalam memahami individu dan kelompok dalam organisasi. Organisasi itu adalah berkumpulnya dua orang atau lebih melakukan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Di sini hermeneutik terbagi menjadi dua, ya. Ada yang linguistik, ilmu bahasa ya, dan ada non-linguistik. Sedangkan yang linguistik akan melahirkan suatu manajemen, yang non-linguistik akan melahirkan studi organisasi. Kemudian di dalam hermeneutik tadi di awal menjelaskan teks atau kata. Yang di sini ada naskah tertulis sebagai paradigma teks. Kemudian yang teks ini akan membaca sebagai paradigma
penafsiran metode penafsiran. Ini. Metode penafsiran ini akan berlanjut dengan tema, wacana, narasi, momen, dan kejadian. Kemudian akan dilanjutkan bahwa tema merupakan landasan yang paling tepat bagi penyelidikan manusia. Maka di sini dimensi lingkar hermeneutik yang kita jelaskan tadi ya, ada whole and part, ada bagian dan keseluruhan, ada kehadiran dan tidak kehadiran, ada makna dan signifikasi, dan ada keyakinan dan kecurigaan. Kemudian di dalam orientasi hermeneutik di sini, bahwa orientasi hermeneutik itu terhadap penelitian, yaitu hubungan yang saling produktif dan saling mencerahkan. Yang pertama ini adalah kemungkinan dan perspektif lain, kemudian nilai dialog dan refleksi, toleransi terhadap ambiguitas, dan ketidakkonsistenan dan disjungtur makna. Jadi, mengacu pada serangkaian gagasan dari para ahli teori yang telah kita diskusikan, yaitu di sini menggabungkan perbedaan-perbedaan serta kesamaan-kesamaan mereka, yaitu memanfaatkan dialog, bahkan ketegangan antara posisi dan kemungkinan. Kemudian yang kedua, jika kita curiga terhadap X, hanya karena kita tidak percaya kepada Y, atau di mana Y mungkin hanya mampu kita untuk mengajukan pertanyaan yang benar. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kita sudah selesai dari materi hermeneutik. Pesan kami, apapun kata orang lain, jadi orang lain itu boleh berkata apapun kepada kita, ya, entah yang baik, entah yang jelek. Tapi yang harus kita pelajari bahwa belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan. Karena kesuksesan tidak akan datang sewaktu-waktu. Kesuksesan itu melalui proses. Oleh karena itu, belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.